Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi. Kali ini tema yang kita angkat adalah suatu istilah dunia, ya. Ini istilah dunia ini dalam teologi Johannes sangat penting karena separuh daripada istilah ini yang muncul di Perjanjian Baru, kosmos istilah Yunaninya ya. Ini separuhnya itu dalam tulisan Yohanes. Di Injilnya sendiri ada 78 kali istilah dunia ini muncul. Dalam surat-surat Yohanes ada 24 kali. Jadi kalau sesuatu muncul demikian banyak, pasti ada sesuatu yang sangat penting melalui dalam istilah itu, ya. Nah, mari kita baca dulu dari prolog, karena di dalam prolog pun Yohanes sudah menyampaikan, ya, sudah keluar istilah dunia itu. Jadi nanti kita akan baca baik dari prolog maupun daripada perkataan Yesus sendiri di bagian terakhir itu, percakapan malam itu. Nah, mari kita melihat istilah dunia ini ya. Yohanes 1 ayat yang 10. Dia selalu ada dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, dia telah datang kepada miliknya, dan miliknya tidak menerima dia. Jadi Bapak Saudara, Yesus ini ditolak oleh dunia, kan? Ini tentu artinya dunia ini yang sekarang kita mau coba pahami ya. Karena dunia ini kalau tergantung konteksnya juga. Kalau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini, itu artinya bumi dan segala isinya tentunya ya. Tapi kalau isinya bilang dunia menolak, dunia tidak kenal Tuhan, nah ini berarti apa ini? Nah, ini yang justru yang kita mau pahami ya. Dunia yang menolak Yesus itu, ya. Bahkan mari kita melihat dulu satu bagian lagi yang Yesus perkatakan itu. Yohanes 15 ya. Tentang dunia. Ayat 18, sekiranya dunia membenci kamu. Nah, ini dunia itu bisa membenci, bisa menolak, bisa bahkan membunuh, nanti kita lihat ya. Sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Perhatikan di sini. Seorang hamba, kata ayat 20, Yesus bilang, tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka, ini Yesus sedang bicara dunia. Banyak orang pikir dunia itu orang-orang dunia, ya. Hati-hati saudaraku, ini betul-betul dunia itu bukan orang-orang yang tidak percaya, bukan orang-orang dunia ini yang dimaksud. Coba perhatikan ini. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya jika mereka, dunia itu, telah menganiaya aku. Sudah tahu tidak siapa yang menganiaya Yesus itu? Itu Sanhedrin, para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Ya. Kita makin jelas ini sebenarnya siapa yang di dunia ini. Kita lihat ayat 25. Ya. Namun supaya dapat digenapi firman yang telah tertulis di dalam Taurat mereka. Perhatikan. Firman di dalam Taurat mereka. Itu sedang bicara dunia ini. Satu perikop ini. Siapa ini? Udah jelas lah ini Sanhedrin ya yang membunuh Yesus itu. Dikatakan di sini mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi, Bapak Saudara sudah jelas kosmos itu yang Yohanes ambil istilah itu
diterapkan, karena dibilang si dunia membenci Yesus, menganiaya. Bahkan dikatakan di sini bagian terakhir itu ada Taurat di dalam dunia itu. Ya udah nggak mungkin lagi lah bahwa dunia ini udah pastilah Sanhedrin, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama itu yang dipimpin Kayafas dengan 70 anggotanya. Itulah dunia, ya. Nah kita jadi pikir, loh, kok agama itu, Yudaisme itu ajaran lah ya, isme itu berarti ajaran Yahudi itu, kok bisa menjadi Yohanes diistilahkan jadi dunia ya? Mengapa agama bisa menjadi dunia, sistem ya? Kosmos ini artinya sistem ya. Kalau kita melihat di kamus, dunia itu group of things that works together. Ada grup-grup itu bekerja bersama-sama in a certain rule, dengan aturan tertentu. Nah aturan ini itulah yang menentang dunia itu, menentang Yesus itu. Bahkan dibilang dunia bermusuhan dengan Tuhan. Barang siapa mencintai dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ya, dunia ini ada penghulunya nih. Kalau kita bicara juga penghulunya. Ya, tentu kita tahu lah itu iblis lah pasti ya. Penghulu dunia ini. Jadi dunia ini sistem. Ya saudaraku, jadi gini. Agama sudah, politik itu sudah menjadi sistem. Budaya juga sistem, ya. Ekonomi jadi sistem juga. Dengan segala aturan-aturan mainnya lah, ya. Ini semuanya bertentangan dengan Tuhan ini. Agama pun sudah menjadi sistem. Nanti kita mau belajar ini, kenapa? Kok agama bisa jadi sistem? Ya. Nah, jadi ini kembali dulu kita pelan-pelan ya, kita coba menelusuri pemikiran Yohanes ini mengenai istilah dunia ini. Ya, yang jelas sudah jelas-jelas di sini dikatakan di Injil Yohanes ini bahwa dunia menentang Tuhan, bahwa dialah yang di dalam dunia ini ada Taurat. Ya. Mereka ini Yesus bicara tentang orang Farisi ahli Taurat ini ya. Dikatakan di sini dunia punya penghulunya, yang kita tahu untuk iblis lah ini ya. Nah, sekarang kita mau tanya dulu ini, kenapa kok dunia ini kenapa agama ini yang harusnya orang-orang yang tahu Taurat ya harusnya menerima Yesus kan gitu. Kok ini malah enggak ya? Orang yang mengenal kitab suci harusnya datang kepada Yesus. Tapi Yesus ngomong ini, kamu katanya dia bicara kepada orang Farisi itu ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup. Tetapi sekalipun kitab suci itu bersaksi tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku. Nah ini, kenapa? Karena mereka yang ini sudah jadi dunia ini. Memang dunia bermusuhan dengan Tuhan. Nah mari kita melihat dulu. Bagaimana Yudaisme atau agama Yahudi itu bisa menjadi dunia. Ya, sistem yang berlawanan dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu. Mungkin saya beri contoh aja ya kali ya. Gereja mula-mula itu tadinya bukan dunia. Sekarang pun agama sudah menjadi dunia, Bapak Saudara. Agama Kristen yang saya maksud ya. Dari mana dia? Saya bisa bicara begitu, ya. Nah, mari kita melihat fakta dulu ya. Pada gereja awal mula-mula itu, waktu 120 orang itu di ruang atas, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka penuh roh lah ya. Orang-orang ini, komunitas mula-mula ini yang 120 orang, mereka dipenuhi roh sedemikian sehingga mereka itu
menjadi suatu, saya menyebutnya organisme, ya. Nanti saya bedakan dengan organisasi itu. Jadi ini organisme yang dipimpin oleh life itu. Hidup Kristus, roh yang memberi hidup itu memimpin luar biasa komunitas ini. Ya, nggak ada mereka spontan begitu ya. Baik terus khotbah tiba-tiba 3.000 orang bertobat, 5.000. Mereka kalau bikin pertemuan doa sangat spontan. Tiba-tiba mereka digerakkan berdoa, goyang rumah itu. Filipus juga pergi menginjil, dipimpin roh. Ya. Dihilangkan oleh roh waktu dia mau jalan itu, pindah tempat. Luar biasa gerakan daripada organisme atau gereja ini, ya. Sangat-sangat nyata itu, otoritas Roh Kudus jelas itu kelihatan. Bahkan Paulus ketika mau menginjil dilarang juga, dia mau ke Asia, harus diarahkan ke Eropa, ya. Jadi Roh Kudus ini mendorong, berbicara. Ini komunitas ini sangat luar biasa ini ya. Nah, bagaimana komunitas yang tadinya begitu dipimpin oleh Roh, begitu ada pemimpin, bukan nggak ada pemimpin ini organisme ini, ada rasul di situ, nabi, pengajar ada, tapi mereka itu bergerak sebagaimana organisme bergerak ya. Ada prinsip life, prinsip kalau tubuh kita ini darah ya, mengalir, otak yang ngatur. Ini tangan bergerak, ini bergerak, kaki bergerak, semuanya satu otaknya itu, karena ada darah yang life. Kalau saya bilang darah itu life atau benih Kristus atau Roh Kudus lah kalau kita bilang itu. Itu yang menjadi prinsip utama organisme ini. Ya. Nah kemudian kita melihat nanti organisme ini jadi berubah dia sifat dasarnya itu menjadi satu organisasi keagamaan. Nanti kita melihat gimana ini ya. Ada apa sebenarnya? Saya mau jujur aja bagi saudara. Organisme ini jelas dipimpin oleh Roh. Tapi kalau nanti organisasi jelas dipimpin oleh para pemimpin yang punya otoritas ini. Jadi sifat dasar daripada otoritas itu yang berubah. Kalau otoritas organisme itu adalah otoritas Roh Kudus. Kalau otoritas organisasi, kalau saudara lihat itu bentuk organisasi, garis komandonya itu dipimpin siapa? Ya itu namanya entah gembala sidang lah, entah para penaklukan, entah apa, Paulus lah sudah. Di situnya dia. Jadi banyak orang pikir, nah itu organisasi kan alat. Iya, alat di tangan pemimpin, bukan di tangan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar nih, pelan-pelan, saudara, kita akan mengorek bahkan dari sejarah ini. Dari mana gereja mula-mula yang begitu yang tadinya organisme bergerak atas dasar life ya, pimpinan Roh Kudus, tiba-tiba menjadi organisasi. Nah, mari yang mulai. Ini saya mengutip dulu ya. Ada seorang namanya Ignatius tahun 117 ini ya. Jadi setelah Rasul Yohanes meninggal, Yohanes itu mungkin di tahun 90 atau tahun 100 bahkan barangkali meninggal. Saya ada muncul seorang namanya Ignatius. Ini bukan Ignatius dari Loyola itu bukan ini. Ini Ignatius yang memimpin bishop dia ini ya. Dia ini tahun 117, dia ini luar biasa. Ignatius ini seorang yang ikut Tuhan dengan sangat luar biasa. Mati martir dia di Roma ya. Nah, waktu dia mau ke Roma, dia bikin surat-surat ini. Ini yang akan saya baca ini ya. Ini dari buku, saudaraku, ini sejarah ya. Saya mau jelaskan dari organisme menjadi organisasi. Ini biangnya ini. Otoritas Roh Kudus menjadi otoritas pemimpin. Ya. Di sini jangan salah. Otoritas Roh Kudus itu ada pemimpin di situ. Ada rasul, nabi, gembala, pengajar itu ada di situ. Di sini tapi ini bedanya masalahnya
ada pemimpin tapi otoritasnya Roh Kudus. Di sini ada pemimpin, otoritasnya otoritas pemimpin itu. Karena sudah jadi organisasi. Mari kita mulai dulu, ya. Apa yang dikatakan oleh Ignatius, ya. Ini ada dari buku Apostolic Fathers tahun 1956 ini oleh J.B. Lightfoot, penulisnya. Saya mengutip dulu dari beberapa halaman di sini supaya saudara nanti bisa melihat ini kira-kira dari mana awalnya organisme itu menjadi organisasi. Ya, mari kita melihat. Ini ikuti mana bahasa Inggris ya, tapi saya langsung aja terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Halaman 65 dikatakan di sini. Karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Ini bahasa Inggrisnya gini. Plainly therefore, we ought to regard the bishop as the Lord himself. Ini dulu para gereja organisme dipimpin oleh para penatua diaken. Ya, penatua itu dari dua istilah, dari ada episkopos, epi itu di atas, skopos melihat di atas. Fungsi penatua itu juga presbyteros itu artinya yang tua, yang sudah pengalaman, berdewasa. Itu dua kata istilah Yunani itu dipakai berganti-gantian. Jadi sama itu artinya. Bukan dua orang. Penatua maupun bishop sama orangnya, ya. Dan hanya yang satu berbicara fungsi, yang satu berbicara orangnya, kedewasaannya itu. Nah, tapi Ignatius inilah yang pertama kali membedakan penatua dengan bishop. Katanya bishop itu lebih tinggi, malah dibilang sini kalimat pertama. Karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Halaman 65. Nah, berikutnya lagi ya. Halaman 70. Begini Ignatius bilang. Karena itu sama seperti Tuhan tidak berbuat apapun tanpa Bapa karena menyatu dengannya, baik dari dirinya sendiri atau oleh para rasul, demikian juga engkau, dia memberi nasihat kepada jemaat. Demikian juga engkau jangan berbuat apapun tanpa bishop. Ini halaman 70. Berikut halaman 64-nya lagi nih. Tundukkan dirimu pada para penatua dan bishopmu, engkau akan dikuduskan dalam segala sesuatu. Jadi kalau mau dikuduskan itu, ya tunduk kepada bishop itu. Ya. Ayat halaman 72. Be obedient to the bishop. Artinya taatlah. Taatilah bishopmu. Nah itu dia. Ya. Halaman 74. Ia yang melakukan segala sesuatu tanpa bishop, orang ini katanya tidak bersih hatinya. Kata Ignatius, jadi orang harus melakukan sesuatu harus ada bishopnya di situ. Ayat halaman 84 ya. Katakan di sini. Kamu semua ikuti bishopmu sama seperti Yesus Kristus mengikuti Bapa. Jadi kita harus ikut bishop. Terakhir ini halaman 84. Ia yang melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan bishop memberikan pelayanan kepada iblis. Ini ngeri ya. Terus saya baca dulu bahasa Inggrisnya. He that doth aught without the knowledge of the bishop render service to the devil. Halaman 84. Kadang-kadang saya juga heran juga. Ini Ignatius bukan orang biasa ini. Ini pemimpin setelah Rasul Yohanes mati, ini pemimpin yang mati martir di Roma. Ini bukan orang yang katakanlah orang-orang jahat gitu, enggak. Tapi dia mengajarkan ini, membedakan penatua dengan bishop. Bishop dinaikkan. Setelah itu kita tahu antara bishop dengan bishop berebut posisi. Bishop di satu kota dengan bishop yang lain berebut. Ya. Akhirnya uskup ya, kalau bahasa Indonesia uskup.
Akhirnya jadilah uskup agung. Lebih hebat dari antara beberapa uskup. Nanti uskup agung ini bertarung lagi dengan uskup agung yang di wilayah lain. Lahirlah kardinal. Ini para kardinal pun bertarung. Akhirnya lahirlah paus. Nah, jadi abad ke-5, abad ke-6, sekitar segitu. Itu struktur gereja mula-mula itu sudah settle, sudah jadi. Itulah yang kita bilang Katolik itu. Sudah itu masuklah zaman kegelapan gereja 1000 tahun. Ya. Awalnya dari mana kegelapan gereja itu? Awalnya dari ini nih, dari organisme, sifat dasar organisme di mana Roh Kudus berotoritas, memimpin, berubah dia menjadi para pemimpin yang punya otoritas, bishop awalnya yang diajarin sama Ignatius itu. Akhirnya terus naik jadi sampai paus. Ya. Ini di dalam Wahyu, ini ya ajarannya Ignatius ini, itulah dibilang ajaran Nikolaus. Nikolaus itu bukan pemimpin, bukan. Dia tuh simbol. Niko itu artinya menaklukkan. Laus itu dari kata itu laity artinya kaum awam. Jadi menaklukkan kaum awam. Para pemimpin ini menaklukkan kaum awam. Bishop-bishop itu, terus nanti uskup agung, terus kardinal ini menaklukkan kaum awam. Kau harus nurut sama aku. Ini. Tunduklah. Ya tapi tunduknya duniawi gitu. Memang kita harus menundukkan diri. Ajaran penundukan diri ada di Alkitab, tapi penundukan diri dalam konteks organisme, bukan dalam konteks organisasi. Ya, nanti kita lebih dalam lagi, tapi intinya udah dapat bahwa dunia yang tadinya, kenapa jadi dunia agama itu? Saya ulangi lagi ya, kenapa agama Kristen menjadi dunia diistilahkan itu, yaitu karena yang dari organisme dipimpin roh menjadi organisasi yang dipimpin oleh para pemimpin itu. Itu satu ya. Mari kita melihat dulu Yudaisme. Kita mundur lagi kembali. Dari mana kayak para Sanhedrin ini ya, para orang Farisi, Saduki dan sebagainya, dari mana mereka itu? Apakah mereka orang-orang jahat? Jangan dulu keburu-buru menilainya. Mari kita melihat dulu sejarah ya. Jadi orang Yahudi tahun 722 sebelum Masehi, itu orang kerajaan yang sebelah utara itu, yang apa? Yang dibilang Israel itu 10 suku itu dibuang ke Asyur dan nggak balik-balik lagi. Nah, yang selatan ini, Yehuda dan Benyamin ini, dua suku ini dibuangnya ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Mereka kenapa dibuang? Karena nyembah berhala. Setelah kurang lebih 70 tahun di Babel, orang ini pulang, 3 rombongan. Dipimpin Yerubabel bangun bait suci, dipimpin Esra memulihkan. Ini dia, yang Esra ini kita melihat. Nanti kalau Yeremia ini tembok ya. Esra ini ahli kitab. Dia keturunan Pinehas, Imam Harun. Dia inilah yang membuat orang Israel betul-betul menjadi cinta kepada Taurat. Itu terjadi kebangunan rohani kalau saya baca itu di gerbang pintu air kalau nggak salah saya. Orang Yahudi itu yang orang buangan itu dibacain nanti nangis-nangis dia. Mereka orang Yahudi itu sejak saat itu nggak pernah lagi nyembah berhala. Mereka cinta sekali dengan Taurat. Udah gitu Esra memimpin, ada imam-imam semua orang lain, dia mengajari rakyat Taurat itu. Kemudian berlangsung lah ya, saya baca sejarahnya dari mana Farisi ini timbul ya. Tiba-tiba ya ini cepat lah ini ya. Ini ada satu buku, ini munculnya ini, jadi setelah itu waktu itu kan Raja Persia yang membuat orang-orang ini buangan dibalik. Setelah itu ada yang berkuasa Yunani, Alexander the Great. Alexander masih cepat, ada 4 jenderalnya. Nah jenderalnya ini salah satu keturunannya yang ini ada dia yang
mengotori ya bait suci. Jadi bait suci itu ada seorang yang akhirnya nama anak-anak Matatias, ini ada 3 ya, Yudas, ada Yonatan, ada Simon. Ini di tangan Yudas inilah dibersihkan tahun 164 bait suci itu dibersihkan ya. Dan 200 tahun kemudian Yesus datang untuk perayaan pentahbisan bait suci itu ya. Itu sampai tahun 64, 63 jadi 80 tahun kurang lebih. Ini dinasti namanya dinasti Hasmonean. Dia itulah saat dimana Israel itu bebas ya. Kemudian tahun 63 ya sebelum Masehi itu Roma berkuasa lagi. Nah sejak itu orang Yahudi nggak berkuasa ya atas dirinya. Nah di zaman inilah namanya John Hyrcanus tahun 135 sebelum Masehi ini orang Farisi dan Saduki muncul. Inilah awalnya Farisi, Saduki muncul. Orang-orang yang cinta Taurat. Cinta benar ya. Ahli Taurat itu bukan apa-apa. Dia itu karena dulu Alkitab itu ditulis begini. Tidak ada fotokopi, tidak ada cetak. Belum ada. Jadi itu nulis karena lamanya nulis akhirnya jadi ahli dia. Ahli Taurat. Itu kalau nulis kadang-kadang begini Bapak Saudara. Satu orang ngomong, nanti ada 10 yang nulis, nanti dihitung hurufnya itu supaya nggak meleset barang satu huruf pun, ya. Luar biasa mereka cinta kepada Taurat, ya. Nah, tapi mereka tidak sadar ada satu hal, ya. Kau memang menyelidiki kitab suci tapi nggak mau datang kepadaku karena ternyata ya ini dalam kedagingan kita manusia itu ingin berkuasa, ingin memerintah, terutama orang yang punya karunia kepemimpinan, dia malah menerapkan otoritas atas umat Tuhan, termasuk Kayafas itu ahli Taurat orang Farisi, dia ingin berkuasa, ingin memerintah. Ini sifat manusia ini, kedagingan. Penyakit ini ingin berkuasa, ingin memerintah, ingin ngatur hidup orang lain. Ini dia penyakit ini berkembang akhirnya menjadi satu struktur organisasi. Sekali lagi saya bilang itu cuma alat, tapi alat di tangan siapa? Alat di tangan orang, para pemimpin yang ingin berkuasa. Kalau di dunia ya biasalah ya, orang ingin jabatan karena dari situ lahir kekuasaan, uang dan sebagainya kan gitu. Tapi di gereja ya masuk juga kedagingan itu, sifat manusia itu. Nah, jadi setelah itulah gereja termasuk Yudaisme menjadi dunia, itulah yang menolak Yesus, yang membunuh Yesus. Saya langsung ambil kesimpulan aja supaya jangan terlalu panjang cerita kita ini ya. Enak juga ini ceritanya ini. Jadi bagaimana saudara dan saya harus bersikap ini? Ya, kesimpulan kita saat ini bagaimana? Supaya kita berpihak kepada Tuhan, jangan berpihak kepada dunia. Ya. Ya kita harus ada iman, ya, karena iman inilah yang mengalahkan dunia. Kita harus keluar dari sistem agama yang sudah menjadi dunia itu. Keluar dari situ, dari jalan lain. Jangan coba-coba sudah merubah itu. Sia-sia itu. Dunia tidak pernah berubah. Kayak orang Israel dari Mesir. Mesir ini simbol dari dunia. Orang Israel nggak ada jalan lain, keluar. Kata Tuhan, tidak bisa beribadah kau di situ. Mereka akan menghina engkau. Kau harus keluar. Nah, itu dia harus ada iman bahwa Tuhan pelihara. Saudara dan saya kalau melayani di luar sistem, ya harus beriman. Karena sistem ini memang termasuk Bileam, sistem upah, ya. Isabel, udah semua di sini di dalam. Sistem itu group of things that works together in a certain rule. Jadi sudah dibikin aturannya, sudah dibikin sedemikian sehingga kalau orang mau keluar dari sistem itu, ya dia harus ada iman bahwa Tuhan pelihara dia, bahwa Tuhan akan jaga ministrinya, jaga keluarganya, jaga kebutuhannya. Karena dunia ini sudah tahu Firaun itu memperbudak Israel itu dengan 2 hal. Pertama kerja keras, budak ya, dari pagi sampai ke pagi kali ya. Kedua dikasih 2 kenikmatan. Makanya orang Israel pengen balik ke Mesir, kenapa?
Dia ingat sih ada bawang plate, ada semangka, ada makanan-makanan yang enak. Jadi dunia keagamaan ini pun mengikat orang, pelayan-pelayan Tuhan itu, dengan dua hal ini. Kerja keras, tapi juga ada kenikmatannya. Nah ini. Derek Prince pernah bilang hamba Tuhan, orang yang sibuk ini nggak rohani. Jadi oke lah, kesimpulannya, saudara dan saya kalau mau di luar sistem harus ada iman. Gak usah takut, jangan cari kemuliaan manusia, ya. Jangan cari duit dari pelayanan itu. Kita percaya aja lah. Jangan cari jabatan, gak usah punya jabatan, gak apa-apa. Melayani Tuhan, ya. Biarin kalau dunia itu berebut uang, berebut jabatan, ya memang begitu. Memang kedagingan itu sudah begitu. Jadi tidak usah heran kalau itu terjadi, ya. Dan saudara jangan nanti langsung bilang, oh politik itu kotor, ya, karena sistem itu. Agama bersih, jangan dulu, cepat-cepat. Pilatus itu yang menjadi simbol dunia politik itu udah mau bebasin Yesus. Tapi dunia agama, wah teriak salibkan dia. Jadi kalau saudara dan saya mengikut Yesus, jangan terlalu cepat kita bilang dunia politik itu kotor, dunia agama itu bersih. Namanya dunia ya udah sama-sama nentang Yesus. Tapi kadang-kadang dunia politik lebih murah hati. Puji Tuhan lah, inilah share ya tentang dunia. Ya. Mari kita buka hati kita, saudaraku, memiliki iman, melayani Tuhan di luar sistem. Kita nggak butuh uang jabatan dalam seperti yang diatur oleh dunia keagamaan itu, nggak. Kita mau melayani Tuhan, kita percaya Tuhan pelihara kita, kita percaya Tuhan jaga keluarga kita. Nanti ketika Tuhan datang, disitulah dia akan nyatakan siapa miliknya, siapa bukan, siapa pelayannya, siapa bukan. Haleluya, puji Tuhan, amin.